Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, sebelum memulai pembelajaran, ingat dibiasakanlah berdoa agar apa yang kalian pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan disiapkan buku paketnya. Untuk hari ini pembelajaran kita adalah pembelajaran tematik. Kita hari ini sudah masuk pada subtema yang kedua ya. Silahkan disiapkan dulu buku pembelajarannya. Untuk pembelajaran tematik, sekarang kita sudah masuk pada sub pokok bahasan subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silahkan disiapkan buku paketnya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan. Saat tumbuh, tubuh kita mengalami pertambahan berat dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia diawali dari bayi. Bayi tumbuh menjadi balita. Kemudian balita tumbuh menjadi anak-anak. Anak-anak tumbuh menjadi remaja. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti dan beranjak menjadi tua. Perkembangan artinya terjadi pertambahan kemampuan atau fungsi tubuh. Contohnya ketika bayi kita belum dapat berjalan. Saat balita kita mulai dapat berjalan. Lama-kelamaan kita lancar berjalan, bahkan bisa berlari kencang. Agar tumbuh dan berkembang dengan baik, manusia membutuhkan makanan sehat dan bergizi yang didapat dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah-buahan, dan air. Manusia juga membutuhkan istirahat agar tubuhnya tumbuh dan berkembang dengan baik. Istirahat yang terbaik adalah tidur. Saat tidur, tubuh tumbuh lebih cepat. Anak-anak membutuhkan waktu tidur yang lebih lama dibandingkan orang dewasa. Hal penunjang lainnya dari pertumbuhan manusia adalah dengan berolahraga. Nah, olahraga ini sendiri dapat kita lakukan dengan cara melakukan gerakan tari sederhana. Yang punya buku paket bisa dilihat pada halaman 41 buku paket 3A. Di situ Nina memperagakan gerak tari sederhana. Nah, bisa dilihat pada gerakan pertama, kedua tangan direntangkan lalu ditekuk dan ditangkup ke tengah secara perlahan. Gerakan kedua, dari tengah, tangan direntangkan ke samping satu persatu secara bergantian kiri dan kanan. Kemudian satu tangan di pinggang, tangan lainnya ke depan bergantian kiri dan kanan. Kedua, tangan digerakkan ke atas dan dilenggangkan 2 kali dengan tenaga yang kuat. Nah, kalian bisa melakukan gerakan tersebut sebagai latihan kebugaran di rumah. Jika pada subtema pertama kita telah membahas mengenai pengamalan sikap dari sila pertama Pancasila, nah untuk subtema kedua ini kita akan membahas mengenai pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan dilambangkan oleh gambar rantai emas. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwasanya setiap manusia yang hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dan lainnya dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai yang saling menguatkan satu dan lainnya. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia, kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan saling membantu. Nah, ada beberapa sikap yang dapat kita lakukan sebagai bentuk pengamalan dari Pancasila sila kedua tersebut. Yang pertama contohnya adalah menemani adik saat sedang bermain. Kemudian contoh yang kedua adalah saling membantu
meringankan pekerjaan rumah. Nah, bisa dilihat pada gambar, satu keluarga saling bahu-membahu dalam membersihkan rumah. Selanjutnya, contoh yang lain adalah berbagi bekal. Jadi ketika kalian membawa bekal dan ada teman kalian yang tidak membawa bekal, jika bekal yang kalian bawa itu lebih untuk kalian makan, kalian bisa berbagi kepada teman kalian yang tidak membawa bekal. Contoh yang lainnya adalah menengok orang yang sedang sakit. Nah, menengok orang yang sedang sakit ini merupakan contoh bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Contoh yang lain adalah saling menghargai perbedaan yang ada. Contohnya, jika kalian gemar melukis sedangkan teman kalian gemar menjahit, maka kalian tidak boleh memaksakan kegemaran kalian kepada teman yang lain. Nah, itulah beberapa contoh dari pengamalan sikap sila kedua Pancasila. Jika pada subtema pertama kita belajar mengenai penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek, tapi dengan tidak cara menyimpan. Nah, sedangkan pada subtema 2 ini kita belajar mengenai penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek dengan sistem menyimpan. Di sini ada contoh 2817 ditambah 1332. Mohon maaf Ibu ulang, 1332. Akan kita jabarkan karena dia bersusun panjang berarti dijabarkan. 2000 ditambah 800 ditambah 10 ditambah 2. 1000 ditambah 300 ditambah 30 ditambah 2. Nah, perhatikan. Ingat, menjumlah dimulai dari angka yang paling belakang. 7 ditambah 2 hasilnya 9, 0 ditambah 0 tetap 0, 1 ditambah 3 hasilnya 4. Kemudian bilangan ratusannya, 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0 tetap 0, 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11, kita tulis 1.1. Nah, karena ini satunya ini bilangan ribuan, 1100 hasilnya. Kemudian kita beranjak ke bilangan ratus ribuannya, mohon maaf. 0 ditambah 0 hasilnya tetap 0, 0 ditambah 0 hasilnya tetap 0, kemudian 0 ditambah 0 kembali hasilnya tetap 0, kita beri tanda titik memisahkan bilangan ribuannya. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Kemudian kita jabarkan karena di sini hasilnya adalah 3000 ditambah 1100 ditambah 40 ditambah 9. Kemudian akan kita jabarkan 3000 ditambah 1000 ditambah 100 ditambah 40 ditambah 9. Akan kita sederhanakan kembali menjadi 3000 ditambah 1000 sama dengan 4000. 4000 ditambah 100 ditambah 40 ditambah 9. Akan kita satukan, tinggal kita baca 4149. Jika kita tuliskan angkanya, kita ambil angka yang di depan-depannya. 4 kita turunkan ke sini, 1 kita pindahkan di angka yang kedua. Jangan lupa setelah 4 diberi tanda titik, menandakan bilangan itu adalah ribuan. 4-nya yang bilangan puluhan kita pindahkan pada angka yang ketiga. Kemudian satuan karena dia berdiri sendiri, tinggal kita pindahkan ke belakang sehingga angkanya 4.149 dibaca 4149. Jika kita jabarkan dengan cara bersusun pendek bilangan di atas tadi, hasilnya akan sama. 2817 ditambah 1332 hasilnya adalah 7 ditambah 2 sama dengan 9, 1 ditambah 3 hasilnya sama dengan 4, 8 ditambah 1 hasilnya sama dengan 11. Kita tulis angka yang di belakang, angka satuannya 1. Angka puluhannya kita letakkan di atas 2. Di angka yang paling terakhir kita jumlahkan. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya sama dengan 4. Nah, hasil dengan cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang adalah sama. Sekarang kita masuk pada kegiatan Ayo Berlatih. Silakan dibuka buku paketnya halaman 44. Yang dikerjakan adalah soal nomor 4. Soal nomor 4 bagian A dan bagian B.
Cara mengerjakannya seperti yang Ibu contohkan tadi. Ibu beri contoh kembali soal yang A. 5.671 ditambah 2.148 dijabarkan menjadi 5.000 ditambah 600 ditambah 70 ditambah 1. Yang di bawah 2.000 ditambah 100 ditambah 40 ditambah 8. Sekarang kita hitung bilangan di sini. Di sini Ibu tuliskan. Nah, lihat. 5.000 ditambah 600 ditambah 70 ditambah 1. 2.000 ditambah 100 ditambah 40 ditambah 8. Lihat menjumlah dari yang paling belakang angka satuan. 1 ditambah 8 hasilnya 9. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 7 ditambah 4 hasilnya adalah 11. 110. 0 ditambah 00. 0 ditambah 00. 6 ditambah 1 7. 0 ditambah 00. 0 ditambah 00. Kemudian 0 lagi ditambah 0 sama dengan 0 diberi tanda titik. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Lalu kita sederhanakan. 7.700. Nah, ini tadi 110 kita jabarkan 100 ditambah 10 ditambah 9. Lalu kita sederhanakan kembali. 7.700 ditambah 100. Karena ini ratusan dengan ratusan menjumlahnya tinggal kita coret saja nih. 0 dengan 0 kan tetap 0. Kita tulis saja 0-nya 2. 7 ditambah 1 8. Hasilnya 800. Kemudian ini 10 ditambah 9 tetap. Sekarang kita tinggal membaca 7.700. 10 ditambah 9 ini kita coret saja 0-nya jadi 19. Tinggal kita turunkan 7. Kemudian 8, kemudian 1, tinggal kita pindahkan 9-nya menjadi 7.819. Nah, untuk bagian yang B ini sudah ada bilangan di sini dijabarkan. Nanti bisa kalian simak. Titik-titik ditambah titik-titik. Nah, di sini 6.100 ditambah 30 ditambah titik-titik. Kemudian di sini kosong, tidak ada angka, ditambah 200, ditambah 20, ditambah 9. Di sini hasilnya 6.000. Di sini hasilnya paling bawah ini 7.000. Tinggalkan kurangkan 7.000 dikurang 6.000. Berarti di sini angkanya berapa? 1.000 ya. 7 dikurang 1 sama dengan 7 dikurang 6 sama dengan 1. Berarti ini 1.000. 1.259. Berarti angkanya di sini 1.259. Di sini tidak ada bilangan. Nah, cara mengetahui angka di sini kan 6.130. 30 berapa? Di sini hasilnya 14. Tinggal dikurang 14 dikurang 9. Hasilnya adalah 5, berarti 6.135. Berarti angka yang di sini 6.135. Nah, tinggal kalian lanjutkan nanti pengerjaan selanjutnya. Hari ini tugasnya agak sedikit banyak ya anak-anak ya. Harap bersabar karena keadaan seperti ini memang tidak mudah untuk kita jalani. Tapi kita harus tetap semangat. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan pada halaman 47 soal nomor 1 dan nomor 2. Ingat hanya soal nomor 1 dan soal nomor 2. Halaman 44 tadi hanya soal nomor 4 bagian A dan B ya. Jangan sampai salah mengerjakan tugas. Soal nomor 1 ini melakukan pengamatan. Kalian tulis nanti apa yang dapat kalian pahami mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia berdasarkan gambar tersebut. Di sini Nina, dia masih kecil. Nah, dia masih kecil, kemudian yang gambar di sebelahnya ini dia sudah bersekolah. Kira-kira pertumbuhan apa yang dia alami. Kemudian soal nomor 2, tuliskan 3 contoh sikap yang sesuai dari sila kedua Pancasila. Tadi sudah Ibu jelaskan ada beberapa contoh sikap dari pengamalan sila kedua Pancasila.
Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selesai melakukan pembelajaran, ucapkanlah alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah karena kita telah menyelesaikan tugas kita pada hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.